Penelitian Siswa Indonesia. Perkenalkan, saya Putri, saya Nafita, dan saya Siva. Kami dari SMP Negeri 3 Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil inovasi kami, yaitu lift rumah non-listrik untuk lansia dalam rangka final opsi SMP tingkat nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknik rekayasa. Inovasi kami ini dilatar belakangi 3 hal. Yang pertama, pada rumah bertingkat umumnya menggunakan akses berupa tangga. Namun, pada usia tertentu seperti lansia, menggunakan tangga akan sangat beresiko. Perlu bantuan dari orang lain untuk melakukannya. Yang kedua, berdasarkan pengamatan kami, pada beberapa bangunan bertingkat, lantai atasnya nampak kumuh dan tidak terawat. Setelah ditelusuri lebih lanjut, penghuninya adalah lansia yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk naik turun dengan menggunakan tangga. Padahal, satu-satunya jalan menuju ke lantai atas adalah dengan menggunakan tangga. Yang ketiga, ternyata sekarang harga pemasangan dan pembelian lift lebih dari 200 juta rupiah. Biaya tersebut sudah lebih dari cukup untuk membangun sebuah rumah sederhana di tempat kami. Selanjutnya, untuk kebutuhan daya listrik untuk lift rumah 2 lantai adalah 2000 watt. Hal tersebut akan berpengaruh pada besarnya tagihan listrik per bulannya. Tujuan dari inovasi kami adalah untuk mendesain sebuah lift rumah yang tidak menggunakan energi listrik. Kemudian, biaya yang diperlukan untuk memproduksi lift tersebut, bagaimana sistem kerja lift tersebut, dan apa kelebihan dan kekurangan lift tersebut dibandingkan dengan alat sejenisnya. Manfaat dari penelitiannya adalah kami berharap bisa memberikan sumbangsi ide desain lift rumah yang tidak menggunakan energi listrik, yang murah, aman, dan bisa digunakan secara mandiri, khususnya untuk para lansia. Selain itu juga memudahkan lansia untuk naik turun antar lantai di rumah bertingkat. Dan yang ketiga, memberikan pilihan lain alat sejenis yang digunakan untuk naik turun bagi rumah bertingkat. Sebelum kami merancang inovasi ini, kami mempelajari tentang sebagaimana sistem transportasi pada bangunan yang kita kenal ada berupa tangga, elevator, eskalator, dan lain sebagainya. Kemudian, kami juga mempelajari tentang desain lift serta manfaatnya untuk sebuah bangunan rumah. Lalu, kami juga mempelajari idealnya kecepatan naik turun lift, potensi guncangan yang terjadi, dan sebagaimana desain lift yang baik. Lalu, kami juga mempelajari tentang sistem kerja lift, di mana di situ ada sistem pemberat yang menjadi ide utama kami. Lalu, kami juga mempelajari sebagaimana seharusnya lift aman digunakan ketika bergerak naik turun, hingga pada pemasangan dan pembuatan lift, serta biaya tagihan listrik setiap bulan. Alat dan bahan yang digunakan untuk prototipe ini adalah 4 buah puli aluminium sebagai sistem katrol, 2 meter rantai keteng dan sprocket sebagai sistem gaya gesek, tali dan pemberat sebagai sistem keseimbangan. Untuk biaya alat dan produksi 1 unit prototipe takaran 3,5 kg adalah 2 juta. Sistem kerja alat ini yang pertama, dilakukan penakaran terlebih dahulu pada besarnya massa pengguna untuk mengetahui besarnya massa pemberat yang diperlukan. Yang kedua, sistem kesetimbangan, karena nilai pemberat sama dengan massa pengguna ditambah massa rumahan lift. Maka, untuk pergerakan lift naik ke atas, massa pemberat diperbesar. Caranya dengan menarik tali sebelah kanan ke bawah, juga sebaliknya. Jika lift hendak digunakan turun ke bawah, maka massa dari pengguna ditambah rumahan lift diperbesar dengan cara menarik tali kiri ke bawah. Pergerakan lift dikendalikan oleh gaya gesek melalui rantai dan sprocket. Untuk itu, kecepatan lift tergantung dari kecepatan tarikan tali oleh pengguna. Untuk sistem katrol digunakan merubah arah gaya dengan bantuan puli serta tali. Sedangkan sistem keamanan menggunakan pembatas pada rukungan lift ditambah dengan sistem pengunci. Berdasarkan wawancara dan hasil uji coba, disimpulkan bahwa prototipe lift rumah non-listrik untuk lansia ini bisa bekerja secara manual tanpa menggunakan energi listrik. Biaya produksi jauh lebih murah dibandingkan lift pada umumnya. Sedangkan untuk sistem kerja sangat sederhana serta aman. Kelebihannya yaitu murah, aman, praktis, dan mudah diproduksi. Dan untuk kekurangannya yaitu masih berbentuk prototipe dan terbatas jumlah lantai. Yang selanjutnya adalah mengenai syarat. Yang pertama adalah desainnya. Karena desain masih digunakan untuk satu pengguna, kedepannya bisa dikembangkan lagi lebih dari satu pengguna. Yang kedua, untuk sistem keamanan.
karena sistem keamanannya bisa dimaksimalkan lagi. Yang ketiga adalah untuk naik turun, karena masih menggunakan tarikan tali, ke depannya bisa menggunakan sistem ankle. Sekian presentasi dari kami harap bisa mendapat apresiasi yang baik dari Dewan Juri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.